Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman semua pada pagi hari ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, sejahtera, serta selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini saya akan berbagi video kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 12 bab 2 tahun 2021-2022. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan support dan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara beri like, komen, subscribe, dan share video-video channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri semakin maju dan berkembang, dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut kunci jawaban buku PR Intan Pariwara PPKN kelas 12 bab 2 tahun 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 1. Sebelumnya teman-teman, saya mohon dukungan kepada teman-teman untuk selalu memberikan support dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe ke channel Bunda Indri agar saya semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, berikut latihan soal PPKN kelas 12 bab 2. Soal pilihan ganda. Nomor 1A, adanya jaminan kepastian hukum. Nomor 2C, terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum pidana. Nomor 3D, efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. 4B, penegak hukum memengaruhi berlakunya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Nomor 5A, tidak adanya alat kontrol sosial dalam masyarakat. Nomor 6D, mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Nomor 7E, sistem hukum Indonesia tetap melindungi hak-hak terdakwa. Nomor 8B, sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nomor 9B, rendahnya kesadaran hukum pada pedagang kaki lima. Nomor 10D, junior berupaya mendapatkan keadilan hukum dari pengadilan. B. Soal uraian. Nomor 1, perlindungan hukum adalah skala upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Warga negara berkewajiban mematuhi peraturan karena peraturan dibuat oleh lembaga yang sah dan ditujukan untuk kepentingan bersama guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Nomor 3, sarana atau fasilitas berpengaruh terhadap berlakunya hukum karena dalam penegakan hukum diperlukan berbagai sarana seperti kantor, alat tulis, transportasi, lembaga pemasyarakatan, dan pengadilan. Sarana dan fasilitas yang memadai akan berdampak pada penegakan hukum yang maksimal karena aparat penegak hukum dapat bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Nomor 4,
Kaidah hukum akan berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketika kaidah tersebut harus ada dalam hukum, supaya hukum dapat berlaku secara efektif karena a. Hukum yang hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan hukum yang mati. B. Apabila hukum hanya berlaku sosiologis, kaidah hukum itu menjadi aturan memaksa. C. Apabila hanya berlaku filosofis, kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Nomor 5. Masyarakat bukan aparat penegak hukum, sehingga tidak berhak menghakimi pencuri. Penganiayaan terhadap pencuri oleh masyarakat merupakan pelanggaran hak asasi. Masyarakat harus menyerahkan pencuri yang ditangkap kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 1. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal kelas 12 bab 2 uji kompetensi 2. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, kita mulai pembahasan soal bab 2 kelas 12 uji kompetensi 2. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1E. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. Nomor 2A. Rudi berupaya mendapatkan keadilan hukum melalui proses peradilan. Nomor 3E. Menegakkan hukum. Nomor 4B. Petugas ronda menyerahkan pencuri ke kantor polisi. Nomor 5B. Jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Nomor 6A. Bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Nomor 7E. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Nomor 8C. Juru bicara KPK menyampaikan konferensi pers pasca operasi tangkap tangan oknum pejabat negara. Nomor 9B. Semua instansi, baik pemerintah maupun swasta, tidak dapat mengintervensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Nomor 10 D. Hakim. B. Soal uraian. Nomor 1. Kegiatan kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. C. Mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Nomor 2. Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. A. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. C. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. D. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Nomor 3. Asas akuntabilitas adalah asas yang mewajibkan semua institusi mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan kepada rakyat sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan asas akuntabilitas merupakan upaya positif dalam melakukan transparansi dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada rakyat. Upaya ini dapat membantu menumbuhkan kepercayaan rakyat dalam penegakan hukum. Nomor 4. Penegak hukum yang bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum akan mendapat simpati masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Penegakan hukum yang baik akan berakibat pada meningkatnya kepercayaan terhadap hukum dan kinerja aparat penegak hukum. Nomor 5. Lembaga pemasyarakatan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ya, demikian tadi teman-teman pembahasan soal uji kompetensi 2 bab 2 PPKN kelas 12. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini. Terima kasih sudah ditonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 3. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk selalu memberikan dukungan dan support kepada channel Bunda Indri dengan cara memberikan like, komen, subscribe, dan share video sehingga saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 3. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1E.
pengendara sepeda motor melaju ketika lampu lalu lintas menyala hijau. Nomor 2C, terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Nomor 3D, ketidakpatuhan rakyat kepada pemerintah. Nomor 4C, setiap orang akan mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Nomor 5B, keterbukaan dalam proses pembuatan peraturan sangat diperlukan. Nomor 6B, memarkir sepeda di tempat parkir yang sudah disediakan. Nomor 7D, hakim membuat keputusan berlandaskan kemanusiaan dan hukum positif. Nomor 8D, menyampaikan kesaksian secara jujur di pengadilan. Nomor 9C, pembuatan undang-undang tentang jaminan hak-hak anak. Nomor 10E, menaati hukum yang berlaku tanpa merasa ada yang memaksa. B. Soal uraian. Nomor 1, pemenuhan hak prosedural saksi dalam bentuk pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, menggantikan biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, serta mendapat bantuan biaya hidup sampai batas waktu perlindungan. Dua, keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum merupakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan damai agar penegak hukum dapat menjalankan tugasnya menegakkan demi terwujudnya keadilan bagi semua pihak. Nomor 3, sanksi administrasi dapat berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi, serta tindakan administratif lainnya. 4. Perlindungan hukum kepada para pelaku kejahatan merupakan bentuk pelaksanaan hak asasi manusia. Walaupun pelaku kejahatan melanggar hukum, hak-hak mereka juga harus dilindungi. Nomor 5, bentuk implementasi pendidikan sadar hukum dalam masyarakat. A. Menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi. B. Mengaktifkan siskamling. C. Membantu tetangga yang sedang kesusahan. D. Membantu aparat kepolisian dalam menangkap tersangka pelanggaran hukum. E. Menjaga hak-hak tetangga supaya tidak diganggu. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 uji kompetensi 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 penilaian harian bagian A. Jangan lupa teman-teman untuk selalu memberi dukungan kepada channel Bunda Indri dengan cara berikan like, komen, subscribe, dan share video-video dari channel Bunda Indri sehingga channel Bunda Indri lebih maju dan berkembang, serta saya lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 penilaian harian bagian A. Nomor 1B pasal 27 ayat 1. Nomor 2B menjaga terpenuhinya hak tiap-tiap warga negara. Nomor 3E preventif. Nomor 4C membentuk badan atau komisi anti korupsi. Nomor 5A keadilan. Nomor 6D setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan. Nomor 7E tidak main hakim sendiri dan lapor ke pihak polisi. Nomor 8 penentuannya didasarkan pada tata peraturan lebih tinggi. Nomor 9C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nomor 10A 1, 2, dan 3. Nomor 11C memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera. Nomor 12B keadilan yang menjadi dasar atas putusan pengadilan seharusnya sesuai dasar negara. Nomor 13E pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. Nomor 14B kurangnya kepedulian masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Nomor 15B pemerintah memberikan perlindungan kepada pemeluk agama. 16B mengerjakan tugas sekolah sesuai petunjuk pengerjaan. 17C mengingatkan secara baik. 18B memberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan. Nomor 19A mengetahui dasar penangkapan. Nomor 20D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 penilaian harian bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Bunda Indri. Semoga teman-teman pada pagi ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada pagi ini saya akan membagikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 penilaian harian bagian B dan C. Tetapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa memberikan dukungan kepada channel Bunda Indri
dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe serta share video sehingga channel Budak Inggris semakin berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 bab 2 penilaian harian bagian B dan C. B. Soal isian singkat. Jawaban nomor 1, perlindungan hukum. Nomor 2, memaksa. Nomor 3, kebudayaan. Nomor 4, hakim. Nomor 5, akuntabilitas. C. Soal uraian. Jawaban soal nomor 1, pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap peraturan yang sedang dibuat. Keikutsertaan masyarakat mencerminkan terselenggaranya asas keterbukaan dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui tujuan dibuatnya suatu kebijakan atau peraturan. Nomor 2, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenangnya. Memperhatikan asas kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang menunjukkan bahwa KPK telah melakukan upaya penegakan hukum demi mewujudkan negara hukum. Nomor 3, dalam penegakan hukum, hakim melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara mempelajari tuntutan jaksa dan menghadirkan saksi serta mendengarkan keterangan para pihak. Setelah itu menentukan putusan hukuman atau vonis. Jawaban nomor 4, saksi dan korban perlu mendapatkan perlindungan hukum supaya hak-haknya tidak dikesampingkan. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum, mereka dapat jaminan tidak dituntut secara hukum. Jawaban nomor 5, hak korban kekerasan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu A. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. B. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis. C. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. D. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan. E. Pelayanan bimbingan rohani. Oke teman-temanku semua, demikian tadi pembahasan soal penilaian harian PPKN kelas 12 bab 2 bagian B dan C. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Budak Indri. Pada pagi ini saya akan menyampaikan video pembahasan soal PPKN kelas 12 penilaian akhir semester 1. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk memberikan
like, komen, dan subscribe kepada channel Bunda Indri agar channel Bunda Indri semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke teman-teman, berikut pembahasan soal PPKN kelas 12 penilaian akhir semester 1. A. Soal pilihan ganda. Nomor 1B, politik. Nomor 2C, mengikuti kegiatan gotong royong. Nomor 3A, bela negara. Nomor 4E, tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas. Nomor 5C, ekonomi. Nomor 6D, tanggung jawab negara. Nomor 7E, 3, 4, dan 5. Nomor 8D, menetapkan undang-undang mengenai perlindungan nelayan. Nomor 9B, 1, 2, dan 5. Nomor 10C, terlalu mementingkan diri sendiri. Nomor 11B, kesengajaan. Nomor 12C, penyalahgunaan kekuasaan. Nomor 13B, pasal 27 ayat 2. Nomor 14C, ekonomi. Nomor 15B, menjaga terpenuhinya hak tiap warga negara. Nomor 16E, kedudukan sama di hadapan hukum. Nomor 17E, mendapat perlindungan hukum dan mematuhi hukum. Nomor 18C, menindak tegas pelaku penyebar berita bohong sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 19B, mendaftarkan merek dagang kepada Kementerian Perdagangan. Nomor 20D, kesadaran hukum masyarakat rendah. Nomor 21A, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Nomor 22A, tingkat pelanggaran hukum tinggi. Nomor 23C, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 24A, menurunnya angka golput. Nomor 25D, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nomor 26C, menciptakan pemerintahan yang bersih. Nomor 27D, tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya. 28E, Daniel mendapat keringanan sanksi pelanggaran lalu lintas karena ayahnya seorang pejabat. 29A, melaporkan kronologi kejadian kepada pihak kepolisian. 30C, proses pengadilan dengan biaya ringan.
D. Soal isian singkat. Nomor 1. Hak asasi manusia. Nomor 2. Masyarakat. Nomor 3. Hak. Nomor 4. Represif. Nomor 5. Kepatuhan atau ketaatan. Bagian C. Soal uraian. Nomor 1. Kewajiban asasi harus dilaksanakan oleh setiap orang, tidak terbatas pada status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Contoh, kewajiban menghormati hak hidup seluruh manusia, baik warga negara Indonesia maupun bukan warga negara. Nomor 2. Mengingkari kewajiban karena kelalaian berarti seseorang mengabaikan suatu tindakan yang semestinya dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan lalai terhadap kewajiban dapat melanggar hak orang lain. Nomor 3. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan harus mengkaji kembali peraturan yang telah ditetapkan. Pengkajian tersebut bertujuan agar peraturan yang akan ditetapkan dapat memberikan kepastian hukum, bermanfaat bagi masyarakat, serta menciptakan keadilan. Nomor 4. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum merupakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Nomor 5. Tindakan pencegahan pencurian yaitu masyarakat bekerja sama menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan ronda malam dan memasang portal di seluruh akses desa. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal penilaian akhir semester 1 PPKN kelas 12. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.